Hai semuanya, balik lagi di keluarga Ardi. Di video kali ini kita mau ngajakin kalian jalan-jalan main tubing di sungai. Sebenarnya ini pertama kalinya juga sih buat kita bertiga main tubing. Jadi tubing itu kegiatan menyusuri sungai dengan menggunakan ban atau perahu karet. Nanti tentu saja ada juga jeram-jeramnya yang bikin main tubingnya makin seru. Buat yang penasaran apakah main tubing ini aman buat anak-anak, balita, atau lansia, jangan di-skip-skip ya videonya, tonton terus. Main tubing ini lokasinya ada di Sungai Pakerisan, Tampak Siring, Gianyar, Bali. Nah, Tampak Siring itu lokasinya masih di atas, dekat dengan Ubud, tapi belum nyampe Ubud. Jadi sekitar 30 menit dari Ubud. Nanti kalian bakal ngelewatin Pura Tirta Empul, salah satu mata air suci yang besar di Bali, dan juga dekat banget dengan Tegal Alang. Nah, sebelum kita menuju ke tempat tubingnya, kita mau ngajakin kalian dulu ke hotel tempat kita menginap. Kita nginepnya di daerah Tampak Siring juga karena kita memang sengaja nih pilih hotel yang dekat dengan lokasi river tubingnya. Jadi jarak antara hotel yang kita pilih ke lokasi tubingnya itu cuma 1 km aja loh. Nah, ini kita perjalanannya dari Montana di daerah Kintamani menuju ke hotel di daerah Tampak Siring. Perjalanannya sekitar 35 menit melalui jalan raya Tampak Siring. Ini kita udah hampir sampai ke hotel. Nama hotelnya adalah Kawi Resort. Jadi dia ada di sisi kiri. Nah, ini kita hampir kelewatan karena nggak kelihatan. Jadi kita putar balik. Terus ini dia pintu masuknya. Dia kayak gang kecil seperti ini. Dan hotelnya itu ada di belakang. Ini parkirannya menurut kita agak kurang luas ya. Jadi parkirannya itu cuman sedikit kayak gini, dan biasanya suka divalein aja nanti, jadi tinggal kasih kunci. Ini lobby hotelnya. Nah, ini kita lagi nunggu kamar sambil dikasih welcome drinknya. Oke, kita lanjut menuju kamar. Tadi udah dikasih kuncinya. Ini jalan menuju kamar kita harus ngelewatin ini kayak gang kecil, gang sempit kayak gitu dengan nuansa Bali tradisional masih di kanan kirinya. Ini di kirinya juga seperti pintu ya. Jadi kayak ada kamar-kamar juga di sini. Mungkin ini yang tipe villanya, tapi kita ngambilnya yang hotel, jadi nggak di sini. Lokasinya masih terus jalan ke depan. Nah, ini di kanan kirinya banyak tanaman dan patung-patung. Suasananya cukup asri ya, dan udaranya juga sejuk di sini. Nah, ini adalah restoran dari Kawi Resortnya. Suasananya masih suasana kayu-kayu Bali tradisional. Itu ke bawah tangga menuju kamar melalui jalur restoran. Nah, ini dia kamar kita ada di lantai 3 di bawah di underground. Kita lihat kamarnya seperti apa. Ini dia kamarnya. Kamarnya ini dominannya masih kayu-kayu. Tempat tidurnya memakai kelambu putih, cantik banget. Ini kayak kayu-kayunya tuh kayak unfinished gitu loh. Jadi malah lebih keren ya terlihatnya. Ada juga di belakangnya ada balkon. Terus ada kursi dan meja buat ngopi-ngopi. Dan ada jemurannya juga nih di sebelah kanan. Jemurannya tradisional ya, ada dari kayu. Ini buat jemuran handuk. Dan pemandangannya ini yang pemandangannya itu cantik banget, bikin betah di kamar karena langsung ke gunung, ke lembah kayak gini, dan di bawahnya itu sawah. Nah, ini cantik banget ya. Tuh. Nah, tiba-tiba ada Rafa on frame. Nah, ini tempat tidurnya tadi. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Kita lihat kamar mandi kayak apa. Ada kulkasnya juga, ada sofa kecil. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandinya itu ada kabinet-kabinetnya. Jadi bisa naruh koper di sini. Ini wastafelnya. Ada bathtubnya juga sama showernya terpisah, dan bisa langsung lihat ke pemandangan lembah-lembah tadi.
Karena hujan, akhirnya kita mager buat keluar. Tadinya kita mau foto-foto di daerah Tegal Alang karena dekat dari hotel. Tapi karena hujan dan suasana hotel udah cukup adem dan enak buat kita santai, akhirnya kita makan aja di resto di sini sambil nikmati pemandangannya. Nah, ini adalah tangga menuju ke area kolam berenang. Jadi ini ada 2 kolam renang yang sekarang kalian lihat. Ini kolam renang untuk dewasa dan cukup dalam. Nah, di sebelah situ, di ujung situ ada tempat buat spa. Ini tapi sayang kita nggak sempat berenang juga nih karena hujan dan paginya kita kan mau nyobain tubing ya. Jadi kita nggak sempat berenang. Hotel ini landscape-nya memang berundak-undak ya, karena mengikuti kontur tanahnya yang berundak-undak juga. Dan satu lagi, tadi kan kita kamarnya di lantai 3 di bawah tuh. Itu tuh nggak ada liftnya. Jadi buat kalian yang mungkin bersama orang tua atau ada bayi yang punya stroller agak susah tuh karena nggak ada lift, jadi harus diangkat-angkat manual. Lumayan capek juga sih karena kita kan di lantai 3 dan nggak ada eskalator atau liftnya, jadi bolak-balik tuh lumayan capek ya. Nah, ini kita lagi nunggu makanan datang, lagi ngobrol-ngobrol nih. Ini dia kolam berenang anaknya yang tadi lagi di maintenance. Ini sebenarnya ada ayunan dan ini spot foto yang cantik banget. Kita bisa duduk di ayunan, belakangnya lembah dan bawahnya kolam renang. Sayang banget lagi direnovasi, jadi nggak bisa foto-foto di situ deh. Yeay, makanan kita udah dateng. Untuk harga makanan di hotelnya sebenarnya cukup murah, standar lah ya, nggak terlalu mahal untuk hotel. Tapi porsinya cimit-cimit banget. Ini bahkan tom yumnya udangnya cuma 3 atau 4 biji doang dan kecil. Serta gado-gadonya tuh lihat deh, dikit banget. Tapi ya udah kita nikmatin aja ya. Keesokan harinya, ini kita udah nyampe di tempat main tubing namanya Gecko Tubing. Lokasinya gampang banget ditemukan, cuman berjarak sekitar 1 km dari tempat kita menginap. Dan sebelum main di sini kita sudah melakukan reservasi terlebih dahulu sekitar 3 hari atau 2 hari sebelum main. Dan perlengkapannya di sini udah disediain dari mulai helmet sampai life vest. Tuh, ini lagi dijemur-jemur. Dan ini adalah base campnya. Jadi kita parkir mobil di sini, nanti ke sungainya naik kendaraan yang udah mereka siapin. Hai semuanya, kita udah nyampe nih di tempat tubingnya, namanya Gecko Tubing Bali. Sekarang kita lagi di ruang tunggunya. Kita mau tubing tapi masih disiapin perahunya. Tadi kata masnya kita disuruh nunggu dulu di sini, jam 9 baru cus berangkat. Gimana Rafa? Biasa aja. Rafa, berani nggak? Iyalah. Terus senang nggak? Senang, tapi ini gunung tubingnya di mana ya? Awal start tubingnya kita naik ke atas kira-kira 20 menit dari sini. Ya, jadi nanti kita naik angkot atau naik mobil yang mereka siapin dulu. Kita menuju sungainya. Nah, itu masnya udah mau datang tuh kayaknya, udah mau let's go. Nanti sebelum tubing kita harus pakai life vest, pakai helm, dan segala barang-barang berharga itu dititipin ke masnya karena mereka bawa tas waterproof. Ya, karena kita kan nggak ada tas anti air, jadi kayak handphone gitu sih kita tinggalin di mobil aja karena ntar balik lagi ke sini. Jadi kita mau beradventure dulu nih, mau berpetualang. Nah. Semangat Rafa? Semangat kan? Berani kan? Iya. Udah buka aja, ntar susah. Oke, have fun Rafa, have fun Bunda, have fun kita semua. Yuk ikutin terus ya. Sampai nanti. Tadi suara sungainya sih udah kedengeran ya di situ. Nah, itu beda. Oh, itu beda. Itu sungai ini. Nah, Ini beda. beda. Kita utara dulu. Sungainya lebih jernih di bawah. Ini juga jernih tapi lebih jernih, dan sungainya itu sumber mata airnya air suci semuanya. Oh. Dan 108 loh banyak mata air sucinya. Oh gitu. Iya, 108. Ini jauh. 3 menit lah udah sampai.
Perjalanan menuju Sungai Pakerisan, tempat kita akan bermain tubing, sekitar 3 menit menaiki mobil angkot yang telah disediakan. Di jalan menuju sungai kita akan melewati pasar tradisional tempat warga lokal menjajakan jualannya. Melihat warga lokal beraktivitas di pagi hari menurut saya adalah sesuatu yang menarik untuk kita lihat. Nah, ini pemandangannya seperti ini. Karena pasar jadi agak sedikit macet. Jalan menuju Sungai Pakerisan menurun banget karena memang Sungai Pakerisan ini letaknya ada di bawah. Pakerisan adalah sungai yang terletak di Kabupaten Gianyar, Bali. Sungai Pakerisan melewati 3 kecamatan yakni Kecamatan Tampak Siring, Belah Batu, dan Gianyar dan bermuara di antara Pantai Lebih dan Pantai Cucukan. Sungai Pakerisan airnya berasal dari beberapa buah sumber mata air Pegunungan Kintamani yang merupakan sumber air dari banyak sungai di Bali. Nah, ini kita udah sampai di titik drop off. Dari sini kita jalan lagi ke bawah menuju sungainya. Nah, ini dia akses masuk menuju sungainya. Ini udah ada jalan ke bawah gitu pakai tangga. Cuman di sini agak serem karena nggak ada pegangannya. Jadi apalagi kalau anak-anak nih kan suka buru-buru ya kalau turun tangga. Makanya di sini udah dipegangin aja deh daripada buru-buru terus akhirnya jatuh malah nggak jadi nanti main tubingnya. Ini tangganya juga kecil-kecil jadi lebih mudah ya, nggak terlalu tinggi-tinggi gitu. Sungai atau Tukat Pakerisan airnya itu masih jernih banget dan dalam lingkungan alam yang masih asri dan belum tercemar. Nah, ini jadinya cocok banget untuk wisata seperti river tubing. Bahkan oleh warga, sumber mata air yang berada di sungai ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum dan juga untuk mengairi areal persawahan. Sungai Pakerisan juga menjadi sumber mata air yang disucikan dan warga di sini percaya proses upacara akan berjalan dengan baik jika menggunakan sumber mata air dari sini. Setelah sampai bawah, ternyata perahunya itu diturunin dari atas tempat kita berhenti tadi memakai tali. Jadi nggak usah berat-berat nurunin tangga sambil geret-geret atau bawa-bawa perahu. Setelah sampai bawah, baru perahunya dipompa menggunakan alat pompa portable. Jadi ini kita lagi nunggu-nunggu perahunya disiapin dulu. Dan ini ya bedanya perahu tubing sama rafting. Kalau rafting itu kan bisa rame-rame 4-5 orang satu perahu. Kalau tubing itu biasanya sendiri atau maksimal 2 orang. Nah, ini udah selesai dipompa, kita langsung turun ke bawah menuju ke sungainya untuk mendengarkan penjelasan dari Belinya tentang cara bermain tubing yang baik dan benar agar nggak cedera saat bermain. Di Sungai Pakerisan. Pakerisan. Ya, Pakerisan, dan panjang sungai ini 4,5 kilo. Ya, durasi bermain 1,5 jam sampai jemputan. Tergantung kalau bagus bisa lama. Cara mainnya begini. Ibu ntar kena panjang. Aduh, satu aja ya. Bapak sama ibu sama anaknya. Oh, boleh. Oh, nggak apa-apa. Pakai gini ya. Iya. Ibu panjang, Ibu. Kalau 2 orang, adiknya gini ya, Dek. Pegang yang depan, handle depan ya. Gini. Yang depan. Kakinya gitu. Ya, kakinya gini tekuk. Bersila boleh. Yang penting nyaman. Ya. Dan yang belakang Bunda, ya. Disorongin. Bunda gini, pegang ya. Kalau masuk jeram harus bodinya vertikal, tapi jangan kaku. Vertikal gini aja, gini santai. Oh, tegak lurus gini. Ya. Tangan jangan sampai keluar dari perahu. Iya, dari tubingnya minimal gini. Yang siku ini jangan gini. Dan satu lagi, seandainya jatuh, boom itu oleng, lepas perahunya. Oh. Kalau jatuh lepas aja tangan. Udah pakai life jacket, udah pakai helm, lepas aja. Karena kalau nggak kita Free. timpa perahu. Ya, free. Kalau masih ini dipegang, ntar di bawah arus perahunya kita tertilir tengah. Nah, kalau itu tuh, kalau misalnya kita jatuh, harus apa? Harus jatuh. Oh, lepas aja. Ya. Ya, relax aja gini aja. Karena kalau gini lepasnya ada batu depan, kepala kena. Iya. Memang dapat, tapi kan ininya. Hidung.
Selesai mendengarkan penjelasan dari Belinya, kita jadi agak deg-degan nih. Waduh, gimana ntar kalau ternyata perahunya kebalik terus jatuh? Tapi tenang aja ya, karena di sini Belinya janji bakal jagain kita, dan kalau ada apa-apa mereka langsung nolongin kita. Jadi yang penting kita ikutin aja rulesnya, tetap tegak dan diam. Nanti pokoknya selalu dibantu dan ditolongin. Dia akan jaga supaya kita nggak jatuh. Oke, sekarang saya udah di atas tubingnya, Ya, ready untuk mulai Kita experience ini. Ya. Bismillah. Ini anak-anak pasti suka sih diajak main river tubing gini. Oh iya, buat biayanya ini 150.000 per orang kalau kalian domestik. Kalau warga Bali malah lebih murah lagi, cuman 100.000 per orang. Dan kalau foreign itu 250.000 per orang. Nah, kalau kalian berempat itu biasanya lebih murah lagi, dapat diskon lagi. Jadi dalam sehari itu ada 3 trip pilihan, ada yang jam 9, jam 11, dan jam 2 siang. Nah ini kita booking yang jam 9 pagi. Bookingnya bisa via WhatsApp atau ke travel agent aja. Dan untuk persiapannya juga gampang banget, kalian cuma bawa baju buat tubing sama baju gantinya aja. Yang lainnya udah disediain sama Gecko Tubing. Sumpah ini beli-belinya gercep-gercep banget. Setiap kita stuck kena batu, mereka tuh langsung nolongin kita. Ini jalannya kita bener-bener ngikutin arus sungai yang membawa dan banyak batu-batunya. Jadi bener-bener pasti ini bakal nabrak-nabrak sih, karena kan kita nggak tahu ya kemana aja perahunya dan arus ini membawa, nabrak sini, nabrak situ, dan nanti langsung kalau udah stuck biasanya ditolongin sama Belinya. Gimana sayang? Seru banget. Wah. Oh, ya betul kita. Tangannya Bu, tangannya. Angkat. Menyusuri Sungai Pakrisan ini suasananya adem dan asri banget karena Sungai Pakrisan diapit oleh 2 bukit dan banyak pepohonan yang rindang. Kita expect-nya itu bakal panas-panasan dan kita udah siap-siap pakai sunblock. Ternyata nyampe sini adem. Jadi kalau untuk arus sebenarnya di sini nggak terlalu serem ya. Jadi masih cocok sih ini buat anak-anak, balita atau untuk orang tua yang pengen santai di alam, menikmati alam. Ini masih cocok banget. Dan sungainya itu nggak terlalu dalam, bisa dilihat di sini. Tapi kalau hujan ini bisa naik banget nih ininya, debit sungainya. Nah jadi memang tidak disarankan bermain kalau lagi hujan. Wah, ini nggak ada ular ya, Beli ya? Oh, ular ada. Oh, ada ya? Jarang ya. Kita harus berteman. Iya, Maksudnya iya. kita tidak mengusik, dia kan alamnya dia juga. Iya, betul. Kita cuma minjam gini. Alam bersama ya. Iya, itu alam bersama, kita saling menjaga loh. Jangan lewat, jangan saling mengusik. Kalau ada lewat, biarin gitu aja. Iya. Cuma itu aja. Dan beli-belinya ini super standby banget jagain kita yang lagi main. Jadi setiap kita ngebentur batu, dia tuh langsung turun terus benerin posisi perahu kita. Leben. Padu saya.
Baju saya umpan bem. Payah mau. Di sini total ada 7 jeram, mulai dari jeram yang biasa aja, jeram yang panjang, sampai jeram yang agak menguji adrenalin. Ini mungkin nggak kelihatan ya kalau di kamera, kelihatannya kayak jeramnya itu biasa aja ya. Cuman kalau kalian kesini langsung, ini sebenarnya jeramnya lumayan licin banget dan batunya tuh gede-gede banget. Jadi pas kita meluncur tuh deg-degan banget loh, ini seriusan. Ini ada air terjun kecil gitu, kita disuruh sama belinya buat di bawah air terjun terus foto-foto gitu. Belinya nih baik banget deh, dia bener-bener sabar banget dan nunjukin tempat-tempat spot foto yang bagus buat kita. Nah ini harus dikenain katanya biar fotonya bagus. Mau? Ayo lompat aja, lompat aja. Rafa berenang. Lompat aja. Lompat aja nggak apa-apa, lompat aja. Nggak apa-apa. Ayo. Maman. Nah, berenang aja, berenang. Ini Rafa mulai happy banget ya bisa berenang di sungai, karena dia nggak pernah berenang di sungai. Selama ini berenangnya selalu di kolam renang. Oh ya, kalau berenang di sungai mas-masnya bilang mending kakinya dikeatasin aja, karena kita kan pakai life vest. Soalnya di bawah tuh banyak batu-batu rentan terbentur kalau kita nggak hati-hati. Ada berapa mata air sini beli? Oh, ini banyak ini Pak. Ini mata air juga. Ini gini-gini. Tapi kita nggak bisa menjangkau. Oh, iya. Ntar habis ini, habis jeram yang paling besar, kita break dulu, ada tempat mata airnya juga. Oh gitu. Pancuran seperti itu. Iya. Karena ini cuma kita nggak bisa menjangkau aja Pak. Gitu. Iya. Makanya semua yang tadi air bisa. jernih, ya. Iya. Berapa beli? Waktu ini 73 Pak. Wow. Wah. Wah, nyangkut. Bunda, mukanya tegang banget Bunda. Ibunya kaget ibunya. Mantap pegang ya. Iya. Ntar depan ini kita masuki yang namanya jeram panjang. Oh, lebih kencang ya? Lebih kencang, lebih panjang. Oke. Buat kalian yang nggak bisa berenang, jangan khawatir, jangan sedih, karena kalian tetap bisa kok main river tubing ini. Nggak perlu bisa berenang buat menikmati river tubing ini, karena kan kalian di sini nanti pakai life vest, jadi jangan khawatir ya. Lanjut. Ini dia jeram panjang. Ini airnya lumayan deres dan jeramnya memang panjang sesuai dengan namanya. Lihat deh ini, aduh seru banget ini. Gimana? Kalian udah tertarik nggak buat nyobain river tubing di Tampak Siring Bali ini?
Kalau kalian udah kesini, komen ya nanti di bawah ya. Ini parah deh, seru banget. Kalian gak akan nyesel nyobain ini karena ini worth to try banget. Aduh, ini sayang banget casing kameranya tiba-tiba kemasukan air. Nah, ini masih di jeram panjang nih. Jadi jeramnya itu panjang dan berliku-liku seperti ini. Ini seru banget nih padahal. Tapi sayang kameranya agak kurang bagus visualnya, maaf ya. Dan karena tangan kita licin, jadi kita nggak bisa bersihin casing kamera yang kemasukan air ini. Sorry ya guys. Kalau kita sih ini rekomen banget ya buat kalian yang mau berpetualang atau mencari kegiatan baru di Bali. Mending cobain deh, tubing di Sungai Pakerisan. Habis ini kita menuju ke Tirta Groh. Dia adalah salah satu mata air suci. Nah, ini kita berenang dulu di sini, terus nanti naik perahu lagi, terus menuju ke mata air suci. Nah, karena ini air suci, jadi buat kalian cewek-cewek atau ibu-ibu yang lagi berhalangan atau lagi datang bulan, kalian nggak bisa naik ke atas, harus tunggu di bawah aja. Ini namanya Tirta Groh. Apa? Tirta Groh. Tirta Groh. Nah, ini namanya Tirta itu kalau di Bali itu air suci. Air suci ya? Ya. Dan terus yang dinamakan Groh itu mungkin gemuruh air kayak gini. Tirta Groh. Ya, dulu katanya sih. Tapi yang benar, ini air ini kedengaran dari sampai desa di atas. Oh, gitu. Ini namanya Groh. Tirta Groh. Airnya kedengaran sampai desa di atas ya. Awalnya ini cuma cuma satu ini doang. Jadi ada 3 peralon ya sekarang. Ya, karena kan mungkin dia ada yang jebol, karena volume air terus kan. Betul. Ya, ini boleh diminum. Ini gede Pak, airnya Pak. Ya? Gede ini. Dia ke sini. Jadi dia pecahkan lebih banyak lebih kecil. Coba Bapak minum. Minum bisa. Gimana Bapak? Bisa minum. Udah minum nih Bapak nih. Lihat aja kayak gini, oh jernih. Iya, jernih ya. Enak ya? Rafa, enak. Cobalah. Coba Rafa minum. Ah, Air Tirta Groh, gimana? Enak kan? nah. Nikmatnya, ini kita lagi mengambang dan berenang-berenang mengikuti arus. Ini kita floating aja, kakinya kita hadapkan ke depan dan nanti arus akan membawa kita. Selesai bermain river tubing ini, nanti kita harus kembali lagi ke atas dengan berjalan. Jalannya agak sedikit menanjak. Dan kita kembali ke tempat kita di drop off tadi. Nanti kita dijemput sama mobil pickup yang udah mereka siapin dan kembali ke parkiran mobil kita. Dan karena ini kameranya juga udah makin buram, dan abis ini kita udah nggak ngapa-ngapain lagi sih, ini udah terakhir. Jadi kita mau pamit dulu guys. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe, and comment our video. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.